Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 661, Pria dan Wanita Cocok, Kerja Tidak Lelah. Bunuh dia untukku, dan keluhan di antara kita akan terhapus. Saat Ye Chen sedang menyeka sabre Tyrannosaurusnya, transmisi suara Jining Suang melayang ke benaknya. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, dan terus menyeka pedang naga tiran. Aku berkata, apakah kamu memiliki kebencian yang begitu besar padanya? Aku tidak akan pernah mati. Suara Jining Suang acuh tak acuh, tetapi nadanya penuh harapan. Artinya jelas, yaitu, dia berharap Ye Chen dapat membantunya, karena dia sendiri jauh dari mampu membunuh Yin Ziping. Undet. Ye Chen mengangkat alisnya lagi, dan mau tidak mau memikirkannya, di mana Jining Suang dan Yin Ziping memiliki kebencian yang begitu besar. Namun, bagaimana dia tahu bahwa dia sangat ingin membunuh Yin Ziping, bukan karena ketenaran, posisi, atau kemuliaan, semua karena Yin Ziping membunuh seseorang yang dia sayangi. Namun, bagaimana dia tahu bahwa orang yang dia sayangi sedang mengobrol dengan gembira dengannya saat ini? Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika keduanya berbicara, nyanyian naga yang menghancurkan bumi terdengar tiba-tiba, dan laut naga kekosongan besar Yin Ziping sudah melonjak. Untuk mengatakan bahwa Laut Naga Taiksu ini memang bukan dominasi biasa, keseluruhannya terbuat dari energi naga dan jiwa naga yang saling terkait, mengandung kekuatan misterius. Selama periode ini juga ada naga besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa naga dan energi naga. Luar biasa besar, tetapi bergulir dan melonjak sepanjang jalan untuk menghancurkan kehampaan. Melihat ini, Ye Chen dan Jining Suang mulai bergerak satu demi satu. Di satu sisi, Ye Chen mengorbankan lautan tubuh suci. Di sisi lain, Jining Suang mengorbankan lautan roh misterius, satu dengan cahaya keemasan dan yang lainnya dengan cahaya ilahi tiga warna. Ledakan. Gemuruh. Segera, kehampaan mulai mengaum lagi, lautan tubuh suci dan lautan roh misterius sudah bergejolak, dan mereka langsung menuju ke Laut Naga Taiksu Yin Ziping. Selain itu, yang mengejutkan adalah lautan tubuh suci Ye Chen dan lautan roh misterius Jining Suang bergabung bersama selama turbulensi, bukan karena kekuatan keduanya, tetapi perpaduan bawaan dari keduanya. Ledakan. Segera, kehampaan meledak, karena lautan tubuh suci dan lautan roh yang dalam bergabung, terjalin menjadi lautan kekacauan, momentumnya bahkan lebih masif, cahaya ilahi tidak terbatas, dan kekuatannya luar biasa. Tak tertandingi ini seberat gunung, dan itu seperti bermain game dengan menghancurkan seorang biksu yang ada di langit dan 9 langit sampai mati di tempat. Apakah tidak apa-apa? Melihat pemandangan aneh seperti itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk membeku sesaat. Kamu mengerti sekarang? Suara halus dari Taiksu Gulong terdengar pada saat yang sama. Saya katakan sebelumnya bahwa kombinasi tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius memiliki efek yang tidak terduga. Anda harus tahu bahwa gabungan darah mereka dapat menciptakan satu kaisar dari segala usia. Jangan bilang, aku benar-benar belajar banyak hari ini. Ye Chen menghela nafas. Jadi, demi generasi mendatang, naiklah saat kamu harus. Gulungan. Aku menabraknya. Ketika keduanya berbicara, ada suara-suara seperti itu di mana-mana, karena di bawah tatapan mereka, lautan kekacauan yang menyatu dengan lautan tubuh suci dan lautan roh misterius, dan Taiksulong Yin Ziping laut bertabrakan. Ledakan. Di tempat, suara dengungan tumpul bergema di langit yang luas, dan kehampaan seperti gelombang yang menakutkan meledak. Gunung-gunung yang membentang tidak dapat menahan tekanan, dan satu demi satu gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Di bawah tatapan semua orang, dunia terbagi, bersaing untuk mendapatkan supremasi di langit virtual, dan ratusan juta cahaya ilahi meledak. Namun, dapat dilihat bahwa meskipun Laut Naga Taiksu Yin Ziping mendominasi, ia tampaknya ditekan oleh Laut Kekacauan. Tahukah Anda, lautan kekacauan terjalin dengan kekuatan asli dari dua garis keturunan yang menentang surga. Bagaimana Laut Naga Taiksu-nya bisa sebanding? Taiksu Longhai akan dihancurkan dan ditelan di tempat. Di sini, melihat Taiksu Longhai miliknya ditekan, wajah Yin Ziping menjadi sedikit suram. Pergi.
Di sisi berlawanan, Ye Chen telah datang kepadanya seperti binatang buas yang ganas, menyapu langit dengan darah, tembakannya masih lugas dan mendominasi, dan kecemerlangan pedang 8 kehancuran tak tertandingi seperti sebelumnya. Yin Ziping mendengus dingin, dan mengguncang punggung Ye Chen dengan telapak tangannya. Zeng! Segera, dentang pedang pembunuh terdengar, dan sosok Jining Suang seperti hantu, seperti pelangi ilahi pedang itu tak tertandingi, dikelilingi oleh cahaya ilahi 3 warna, menembus ruang kosong, membawa kekuatan menusuk. Wajah Yin Ziping jelek, mengetahui bahwa dia tidak bisa bersembunyi, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan misterius. Dentang. Meskipun pedang Jining Suang mengenai Yin Ziping, tetapi karena penyumbatan kekuatan misterius itu, jalur pedang menyimpang dari jalurnya, pedang yang awalnya menusuk dada Yin Ziping menyimpang ke bahu, meninggalkan jejak di bahunya, bekas luka yang dangkal. Itu teleportasi Taiksu. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan saat menyerang, dia mengirim transmisi suara ke Jining Suang, metode rahasia ini dapat mentransfer kerusakan. Pedangmu sebelumnya dipindahkan. Kamu sepertinya tahu teknik rahasianya dengan sangat baik. Jining Suang juga mengikuti Ye Chen untuk membunuh Yin Ziping lagi. Setelah menderita darinya, kamu secara alami akan mendapatkan wawasan. Ye Chen menjawab dengan santai. Apakah kamu pernah bertarung dengannya sebelumnya? Jining Suang menebas dengan pedang, dan masih meluangkan waktu untuk melihat ke arah Ye Chen. Itu dia, kata Ye Chen, mengayunkan pisaunya lagi dan menebas cahaya pedang, lalu memutar tangannya dan mengeluarkan tombak pertempuran Wu Huang, menembus kehampaan, hampir menusuk dada Yin Ziping. Kemudian, Jining Suang bergegas maju, menebas cahaya pedang pelangi ilahi dengan satu pedang, dan membalikkan tangannya adalah segel roh mendalam 9 surga dan jari roh mendalam 9 surga. Keduanya telah bekerja sama sebelumnya, dan mereka bekerja sama dengan sangat diam-diam. Mereka adalah penyerang utama satu sama lain. Yang satu adalah tubuh suci kuno dan yang lainnya adalah tubuh roh misterius. Tuan rumah dengan kecepatan ini terus mundur. Selain itu, Ye Chen, yang pernah bertarung melawan Yin Ziping sebelumnya, sangat akrab dengan rutinitas Yin Ziping, dan dengan ensiklopedia Taiksu Gulong sebagai penjelasan, itu bahkan lebih kuat. Dan dia terus menjelaskan untuk Jining Suang selama pertempuran, sehingga meskipun banyak teknik rahasia Yin Ziping yang sombong, mereka akan diselesaikan secara halus oleh mereka berdua setiap kali digunakan. Melihat Yin Ziping lagi, wajahnya sangat suram. Meskipun dia adalah tuan rumah yang 90% kompatibel, didukung oleh kekuatan jiwa naga kuno Taiksu, dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tetapi dia masih meremehkan Ye Chen dan Jining Suang di depannya. Keduanya bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain dengan sangat diam-diam, yang membuatnya malu. Ledakan, ledakan, dentang, bang, langit penuh dengan suara seperti ini. Salah satu dari ketiganya seperti Dewa Perang Emas, yang lainnya seperti Dewi Sembilan Langit, dan yang lainnya seperti Raja Dewa yang tak tertandingi. Segera, berita bahwa 90% tuan rumah Yin Ziping sendirian membunuh Dewa Qin Yu dan tubuh misterius Jining Suang menyebar ke seluruh Chu Selatan, dan kemudian menyebar dari Chu Selatan ke Chu Utara, dan kemudian seluruh Chu Besar. Tiba-tiba, Chu yang sudah mendidih meledak lagi. Bagaimana situasinya? Bukankah Qin Yu dan Jining Suang berkelahi? Dari mana datangnya Yin Ziping? Siapa yang tahu dari mana asalnya? Namun, pertempuran ini pasti sangat indah. Memikirkan tempat pertama di peringkat Great Chu Fengyun dan tempat kedua dan ketiga di peringkat Great Chu Fengyun, saya bersemangat. Bukankah ini pasangan pria dan wanita legendaris yang tidak pernah bosan bekerja? Di kota kuno Qianqiu, orang tua biasa, orang kecil biasa, dan orang biasa berukuran setengah berkumpul lagi, masing-masing berbicara dengan tulus. Mengapa kita tidak pergi dan membantu? Leluhur keluarga Su berkata ragu-ragu. Tidak apa-apa, apakah anak itu punya banyak kartu? Dia tidak bisa mati. Bunuh, Qin Yu dan Yin Ziping akan mati. Orang kuat dari Sekte Zeng yang telah bergegas ke sini, sangat cepat, dan siap untuk membunuh Qin Yu dan Yin Ziping. Bunuh, Qin Yu dan Jining Suang akan mati. Orang kuat dari Sekte Heng Yue juga sedang dalam perjalanan. Bunuh, Qin Yu, Yin Ziping, dan Jining Suang semuanya akan mati. Yang terkuat King Yunzong adalah yang paling menakutkan dan mendominasi. Lagi pula, tidak ada anggota keluarga mereka. Sekarang setelah mereka pergi, akan ada 3 yang berkurang musuh di masa depan.
Lalu, inilah masalahnya, tidak peduli yang mana dari tiga keluarga yang datang lebih dulu, Qin Yu yang diperankan oleh Ye Chen akan menjadi fokus perhatian. Saya tidak tahu apakah ekspresi Ye Chen akan sangat menarik ketika dia menceritakan pikiran Sanjia. Saya tidak tahu, beritahu Ye Chen bahwa Zhong Jiang dan yang lainnya akan sakit perut ketika mereka minum sedikit anggur di kota kuno Qianqiu saat ini, dan semua orang ada di sini, jadi Anda tidak keberatan mengirim 2 orang untuk mendukung adegan. Chapter 662, Kerjasama Diam-Diam. Ledakan, ledakan, gemuruh. Ketika orang-orang kuat dari segala arah datang, pertempuran antara Ye Chen, Jining Xuang dan Yin Ziping masih berjalan lancar. Dapat dilihat bahwa Yin Ziping berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat menahan serangan gabungan Ye Chen dan Jining Xuang. Dia dipukul mundur sejak awal, dan setiap kali dia ingin bangun dan berpura-pura agresif, dia akan dipukul mundur. Pada titik tertentu, raungan Yin Ziping bergema di langit, dan dia menekan Ye Chen dan Jining Xuang dengan telapak tangan melintasi langit. Rambutnya acak-acakan, wajahnya agak ganas, dan dia tidak lagi memiliki senyum main-main dan main-main seperti sebelumnya. Segel Qianlong hebat. 9 beralih ke Xuan Tian. Ye Chen dan Jining Xuang membuat gerakan mereka satu demi satu, masing-masing dengan kekuatan supernatural mereka, dan menghancurkan cetakan telapak tangan Yin Ziping. Bahkan Yin Ziping sendiri terkejut untuk mundur, dan setiap langkah mundur akan menghancurkan kekosongan. Seni roh misterius. Jining Xuang bergerak lagi, dan pedang menembus cahaya ilahi, yang langsung mengarah ke alis Yin Ziping. Terlalu kosong. Yin Ziping tiba-tiba menstabilkan sosoknya, dan sebuah pusaran muncul di telapak tangannya, menelan cahaya pedang Jining Xuang. Oh tidak, lebih tepatnya, dia mengubah cahaya pedang Jining Xuang ke dalam lubang hitam angkasa. Ini yang besar untukmu. Ye Chen muncul, menginjak langit dengan satu langkah, memegang sabre naga tirani di tangannya, dan Ling Tian menebas, tidak ada yang seperti ini yang hanya mendominasi. Melihat hal ini, Yin Ziping dengan ekspresi galak membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang naga taiksu, dan mengayunkan pedang ke atas, memotong pedang emas Ye Chen yang membubung ke langit, bahkan Ye Chen terkejut untuk mundur selangkah. Yin Ziping hendak maju, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan tiba-tiba melihat ke arah lain, karena Jining Xuang membuat gerakan besar. Melihatnya dari kejauhan, itu adalah cermin spiritual besar dengan ratusan kaki berdiri di antara langit dan bumi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dipenuhi gumpalan kecemerlangan ilahi, dan Jining Xuang telah berubah menjadi orang di kaca. 9 surga mendalam roh cermin. Yin Ziping tampaknya mengetahui teknik rahasia ini, dan bahkan lebih sadar akan kengeriannya. Segera, dia hendak menyerang Ye Chen, tiba-tiba berbalik, dan bergegas menuju Jining Xuang. Kemana kamu pergi? Tentu saja, Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk menghancurkan gerakan pembesaran Jining Xuang. Dia melangkah menyeberang dan langsung menghalangi jalannya. Bajingan. Wajah Yin Ziping ganas, tetapi dia harus menghadapinya. Dia terus melambaikan tangannya, dan sering menggunakan kekuatan gaib yang tak tertandingi satu per satu. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Kini, dunia yang sudah gelisah menjadi bergemuruh terus-menerus. Di atas langit, 2 orang seperti binatang memulai konfrontasi dengan teknik rahasia. Ye Chen menanggung asal mula tubuh suci kuno, dengan darah dan vitalitas, dan klon tersebut terus-menerus mentransmisikan kekuatan esensi bumi dan bintang, sehingga dia dapat menggunakan metode rahasia dengan tidak hati-hati. Yin Ziping juga dalam keadaan terbuka, tidak hanya dia membawa jiwa naga kuno Taiksu, tetapi dia juga memiliki kutukan naga kuno Taiksu di tubuhnya. Segel kutukan ini sangat ganas, dan dia dapat dengan tidak hati-hati menarik suplemen dari orang yang menanggung kutukan untuk mendukung pemborosannya. Keduanya dalam keadaan terbuka, dan konfrontasi teknik rahasia menyajikan gambaran yang indah, menutupi tanah. Tutut-tut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari segala arah tidak dapat menahan desahan ketika mereka melihat pemandangan besar ini. Apakah kedua orang ini binatang? Gerakan pembesaran yang mengancam jiwa, betapa agung kekuatan spiritualnya. Jika ini adalah tingkat pertama dari ruang dan kegelapan biasa, bahkan jika kamu membawa lautan pil, kamu akan menghabiskan kekuatan spiritualmu sejak lama. Kenapa kamu tidak bilang mereka keren? Mereka semua sangat keren. Ribuan cermin, 9 berubah menjadi roh misterius. Di tengah diskusi, Jining Xuang, yang telah berubah menjadi seseorang di cermin, memarahi dengan lembut.
Dia telah mengangkat lengan batu gioknya dan menunjuk ke arah Yin Ziping yang sedang melawan Ye Chen. Bersenandung. Tiba-tiba, cermin roh mendalam 9 surga berdengung dan bergetar. Segera, terdengar suara pedang pembunuh berdentang, dan cahaya ilahi melesat keluar dari cermin. Cahaya ilahi 3 warna bertahan pada cahaya ilahi, dengan kekuatan penghancur, menembus ruang kosong sepanjang jalan, dan mendekati Yin Ziping. Merasakan kengerian cahaya ilahi itu, Yin Ziping, yang masih bertarung dengan Ye Chen dalam teknik rahasia, tiba-tiba membeku. Terlalu kosong. Segera, Yin Ziping mengangkat tangannya lagi, dan pusaran muncul, menghubungkan ke lubang hitam ruang dengan bantuan metode rahasia ini, cahaya ilahi Jining Suang dipindahkan ke lubang hitam ruang. Apakah menurutmu aku tidak ada? Ye Chen, tongkat pengaduk kotoran, datang untuk membunuhnya lagi, dan Ling Tian hanya mendominasi. Sialan. Wajah Yin Ziping sangat ganas. Jika dia memblokir cahaya pedang Ye Chen, dia pasti akan terluka oleh cahaya ilahi Jining Suang. Jika dia memblokir cahaya ilahi Jining Suang, dia mungkin akan diretas oleh Ye Chen Seng di tempat. Dalam sekejap mata, dia mundur dengan tiba-tiba, mencoba mengulur waktu dan melewatkan perbedaan waktu ini. Larang saya. Ye Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan melemparkan metode pengurungan rahasia, membatasi langit ketiadaan dengan radius ribuan kaki. Di tempat, Yin Ziping yang masih mundur dengan cepat tiba-tiba membeku. Zeng. Dengan dentang pedang, cahaya ilahi 3 warna Jining Suang langsung menyerang, dan Yin Ziping, yang baru saja menerobos kurungan, dipukul di tempat. Bahkan jika dia memiliki metode teleportasi rahasia, dia masih terluka, dengan lubang menembus dadanya, lubang darah keluar. Kalian benar-benar pantas mati. Yin Ziping meraung seperti guntur, dengan wajah ganas seperti hantu. Segera, ada cahaya ilahi yang tertinggal di antara alisnya. Kemudian, sepotong kemegahan ilahi terbang keluar, menembus langit, melihat dengan hati-hati, itu adalah peta yang penuh dengan kecemerlangan. Segera, kecemerlangan melintas, dan peta besar itu tiba-tiba terbuka, lebarnya ratusan kaki dan panjang ribuan kaki, seperti air terjun perak yang jatuh dari langit, luar biasa menyilaukan di malam yang gelap. Peta ini membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat, dicap dengan kekuatan gaib yang besar, sangat luas, setiap gunung, setiap sungai yang panjang, dan setiap kota kuno di atasnya ditandai dengan jelas. Meskipun ini adalah peta, Ye Chen hanya merasa tidak penting di depannya, karena sangat megah. Peta Kyushu Suantian. Di tempat itu, di antara para penonton, ada biksu tua dengan cahaya cemerlang, menatap peta dewa yang besar. Senior, apa itu peta Kyushu Suantian? Apakah itu peta Suantian Kyushu yang diukir oleh Kaisar Chen dalam pertempurannya melawan Great Chu di masa lalu? Lebih tepatnya, itu harus menjadi bagian dari peta Suantian Kyushu. Senior tua dengan Taoisme yang mendalam menjelaskan, peta Suantian Kyushu adalah peta yang mencakup seluruh Great Chu. Di masa lalu, Dewa Kaisar Xuanchen meninggal, Great Chu Xuanzong berada dalam perselisihan sipil, dan peta Kyushu Suantian juga berpisah dengan runtuhnya Great Chu Xuanzong, yang Anda dan saya lihat seharusnya hanya peta Chu Selatan, sedangkan sisanya, saya tidak tahu di mana itu berakhir. Itu bukan hanya peta, tapi juga senjata ajaib. Seseorang menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kekaguman dan keheranan. Dharma, senjata ajaib, ledakan. Dalam gelombang diskusi, peta Kyushu Suantian bergetar, paksaan yang mengejutkan dunia tiba-tiba muncul, dan seluruh kehampaan runtuh. Dengan baik. Di tempat, Ye Chen mengeluarkan erangan teredam, dan dia sedikit terhuyung-huyung, hampir hancur setengah berlutut di tanah, dan bahkan darah yang naik ke seluruh tubuhnya ditekan kembali ke tubuhnya, seolah-olah dia membawa kursi setinggi 8.000 meter di punggungnya. Dari Juyue, klik. Segera, suara cermin roh pecah terdengar, dan cermin roh mendalam 9 surga Jining Suang hancur, dan dia tidak memaksa cermin roh keluar. Peta Kyushu Suantian. Jining Suang melihat dengan sungguh-sungguh ke peta ilahi besar yang tergantung secara vertikal di Sutian. Senjata ajaib yang dilemparkan oleh nenek moyang dari 3 sekte benar-benar bukan lelucon. Darah Ye Chen naik, dia menghentikan sosoknya, dan melihat peta Suantian Kyushu dengan mata penuh keheranan. Lihat, itu masih membuka matanya. Tekan aku. Di tengah keterkejutan dari segala arah, suara marah Yin Ziping bergema di langit. Segera, peta Kyushu Suantian berguncang lagi, dan paksaan yang mengejutkan dunia muncul lagi, menyebabkan bumi retak. Chapter 663, Suami dan Istri.
Ledakan. Mengikuti kemarahan Yin Ziping, peta Tianxuan Jiushu bergetar lagi, dan paksaan yang mengejutkan dunia menjadi lebih kuat lagi. Ledakan. Di tempat, kekosongan dihancurkan ke tanah, dan paksaan Ling Tian menghancurkan beberapa gunung yang rusak yang tersisa di pegunungan menjadi abu terbang, dan bahkan tanah terbelah. Kekuatan peta Kyushu Suantian mengguncang segala arah. Engah, engah. Segera, Ye Chen dan Jining Xuang memuntahkan darah satu demi satu, dan yang terdengar samar-samar adalah suara tulang yang patah di tubuh mereka. Represi. Yin Ziping mengamuk lagi. Oleh Anda, juga cocok. Ki dan darah Ye Chen naik, dan dia menghentikan sosoknya lagi, cahaya keemasan di antara alisnya bersinar terang, dan sebuah tripod kecil terbang keluar dan melayang di atas kepalanya. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Daluo Divine Cauldron meledak menjadi kecemerlangan ilahi. Itu besar, berat, sederhana dan alami, dan penuh aura misterius, menyatu menjadi air terjun emas. Setiap helai sangat berat. Itu berjalan sendiri, dan suara surgawi dari jalinan jalan bergema selama periode tersebut. Bersenandung. Ada dengungan lain, dan Jining Xuang juga memindahkan senjata roh kelahiran. Itu adalah lentera teratai yang berharga, sebening kristal, dikelilingi oleh cahaya ilahi tiga warna, dan juga dipenuhi dengan kemegahan ilahi, sangat indah. Bersenandung. Bersenandung. Kuali ilahi Daluo Ye Chen dan lentera teratai Jining Xuang naik ke langit satu demi satu. Keduanya mengelilingi satu sama lain, dan kekuatan dewa mereka saling terkait satu sama lain. Mereka benar-benar memblokir tekanan mengejutkan dari Kyushu Suantiantu. Meskipun paksaan Jiushu Suantiantu diblokir, Ye Chen dan Jining Xuang tahu bahwa alat sihir membutuhkan mana untuk menghidupkan kembali kekuatan mereka yang kuat. Oleh karena itu, Jiushu Suantiantu tidak menunjukkan semua kekuatannya. Jika biksu itu datang untuk mengambil alih, keduanya dari mereka akan hancur menjadi abu di tempat. Petamu sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Memblokir paksaan peta Kyushu Suantian, Ye Chen memandang Yin Ziping dengan mencibir, dan ki serta darah yang tertekan keluar seperti api. Di sisi lain, momentum Jining Xuang juga kembali ke kondisi puncaknya, dan cahaya indah melilit tubuhnya lagi. Dibandingkan dengan Ye Chen, matanya yang indah melirik peta Suantian Kyushu yang tergantung secara vertikal di langit, tetapi matanya tertuju pada Daluo Divine Cauldron milik Ye Chen. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat Daluo Divine Cauldron. Dia luar biasa, terutama ketika dia melihat karakter Dunjia Tian mengelilingi Daluo Divine Cauldron, matanya yang indah masih bersinar dengan makna yang dalam. Kalian semua harus mati hari ini. Raungan Yin Ziping bergema di langit. Ledakan. Dengan raungan, bentuknya berubah, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan armor naga Taiksu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi naga yang mengepul melonjak, membentuk naga yang mengelilingi tubuhnya, dan ada naga di antara rune piktografik muncul, dan auranya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu takut menjadi orang tua? Ye Chen mendengus dingin, dan menjadi yang pertama membunuh. Sabre Tyrannosaurus di tangan kirinya menebas cahaya pedang yang tak tertandingi, dan tombak pertempuran Kaisar Penyihir di tangan kanannya menyatu dengan banyak metode rahasia, menembus ruang kosong. Membunuh. Yin Ziping tidak mundur tetapi maju, Taiksu menebas cahaya pedang Ye Chen di tempat dengan pedang, dan mengguncang tombak Wu Huang dengan membalikkan tangannya. Roh mendalam 9 surga, dilarang. 9 roh mendalam surga, kota. Roh mendalam 9 surga, hancur. Di sini, setelah Jining Xuang menebas pedang yang tiada taranya, dia dengan cepat membentuk cetakan tangannya, dan serangannya adalah 3 metode terlarang. Segera, formasi besar yang aneh muncul di bawah kaki Yin Ziping, memenjarakannya seumur hidup, dan kemudian bunga teratai besar dengan ukuran 50 kaki muncul, dan Yin Ziping berada di tengah bunga teratai. Saya melihat kelopak teratai sebening kristal, indah dan tanpa cacat, membungkus ke tengah satu demi satu, seolah-olah mereka akan berubah menjadi kuncup bunga, dan menekan Yin Ziping di dalamnya. Engah. Yin Ziping memuntahkan darah di tempat, kekuatan spiritualnya ditekan, energi naga seluruh tubuhnya juga ditekan, teratai menjebaknya, dan energi 3 warna yang memancar terus melenyapkan dan melarutkan energi dan darahnya. Hancurkan untukku. Wajah Yin Ziping ganas, dia meraung, dan sebelum teratai benar-benar tertutup, jiwa naga ilusi keluar dari tubuhnya, menerobos teratai, dan keluar dengan paksa. Engah. Kali ini, Jining Xuang memuntahkan darah dan mengalami reaksi yang mengerikan. Membunuh. Yin Ziping langsung pergi ke Jining Xuang untuk membunuh,
memegang kekuatan gaib di tangannya, seolah-olah dia ingin memanfaatkan serangan balasan Jining Xuang untuk menghadapinya. Setelah Jining Xuang ditangani, sisa Ye Chen akan jauh lebih mudah untuk menangani. Kamu selalu mengabaikanku, yang membuatku kehilangan muka. Di sini, Ye Chen, tongkat pengaduk kotoran, menghalangi jalannya lagi. Orang ini hidup dan sehat, ki dan darahnya naik bukannya turun, mengepul seperti api, dan dia seperti binatang buas, dengan pedang naga tirani di tangan kirinya dan tombak kaisar penyihir di tangan kanannya, sangat ganas. Melihat Ye Chen, Yin Ziping tidak marah sama sekali. Di setiap momen kritis, Ye Chen akan keluar untuk membuat masalah, yang membuatnya sangat marah. Tekan aku. Yin Ziping mengeluarkan amarahnya, dan mengangkat telapak tangannya ke langit. Sebuah gunung raksasa imajiner membubung ke langit, itu sangat berat, dan seperti yang terlihat, itu menghancurkan kehampaan. Hancurkan untukku. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, pukulannya ke langit sangat mendominasi, menembus gunung ilusi dengan satu pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya langsung bertarung bersama, dan momentumnya sangat besar. Di sisi lain, Jining Xuang telah mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan serangan balik, dan auranya telah kembali ke kondisi puncaknya lagi. Dia bergabung dengan lingkaran pertempuran seperti hantu, dan tembakannya adalah kekuatan magis yang tak tertandingi. Membunuh. Yin Ziping meraung, dan ki serta darah yang lebih kuat mengalir keluar, membunuh Ye Chen dan Jining Xuang seperti naga prasejarah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran telah dilanjutkan, momentumnya menjadi lebih masif, dan pertempuran juga menjadi lebih sengit. Pada saat ini, bahkan tubuh fisik yang mendominasi dari fisik Sein kuno dan ketahanan yang menakutkan dari fisik roh misterius semuanya berlumuran darah. Dibandingkan dengan Ye Chen dan Jining Xuang, keadaan Yin Ziping bahkan lebih memalukan. Dia hampir gila ketika terkena serangan diam-diam Ye Chen dan Jining Xuang. Tut. Melihat pertarungan yang luar biasa, para penonton menghela nafas lagi. Aku sudah lama tidak melihat pertarungan yang luar biasa. Sekarang tiga orang paling menakjubkan di generasi muda Dacu, pertempuran mereka dapat dicatat dalam catatan sejarah. Qin Yu, Dewa Pembunuh, Jining Xuang, tubuh roh misterius, dan Yin Ziping, 90% tuan rumah, salah satunya pasti akan menjadi Kaisar Great Chu di masa depan. Menurutku, itu mungkin Yin Ziping. Seorang biksu yang lebih tua mengelus janggutnya dengan ringan, dengan mengalahkan Qin Yu dan Jining Xuang seorang diri, dia benar-benar layak menjadi nomor satu di billboard biksu. Begitulah cara saya melihatnya juga. Di tempat kejadian, hampir semua orang berpikir seperti ini. Namun, mungkin ada kesalahan besar dalam penilaian mereka. Memang benar bahwa Yin Ziping memilih Ye Chen dan Jining Xuang tanpa kekalahan, tetapi premisnya adalah Ye Chen tidak menggunakan semua kekuatannya, untuk menyembunyikan identitasnya. Ye Chen menyembunyikan kekuatannya dari awal. Jika ada hanya dia dan Yin Ziping di sini untuk mereka berdua, di bawah kekuatan tempur puncak, dia tidak lebih lemah dari Yin Ziping. Yang paling penting adalah dia bukan kultivator sejati dari alam Netherworld saat ini, karena dia belum melewati malapetaka. Jika dia telah dibaptis oleh malapetaka, kekuatan tempurnya tidak boleh berada pada level yang sama seperti di kali ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan yang menghancurkan bumi terus berlanjut, dan mereka bertiga bergerak ke medan perang saat bertempur. Kemanapun mereka lewat, dunia berada dalam kekacauan, kehampaan pecah, gunung runtuh, gunung dan sungai mengalir mundur, dan dataran runtuh. Jangan bilang, mereka benar-benar terlihat seperti suami dan istri. Di aula utama Tianxuanmen, Fuya melihat ke tirai air, mengelus janggutnya dan melihat Jining Xuang dan Ye Chen di dalam, senyumnya sedikit aneh. Cari waktu untuk mereka berdua. Di samping, Dong Huang Taixin berkata dengan santai sambil menata rambutnya di depan cermin kecil, anak-anak mereka mungkin tidak dapat melampaui Kaisar Xuanyuan, dan paling buruk mereka akan menjadi abadi. Raksasa. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Dacu? Saya mendengar bahwa Dacu memiliki sesuatu yang disebut He Huan San. Aku mengerti dalam hitungan detik. Chapter 664, Menyerang dan Melarikan Diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Antara langit dan bumi, tidak hanya suara gemuruh tidak hilang, tetapi menjadi lebih ganas, setiap suara seperti guntur. Di atas langit virtual, ada banyak sosok, semuanya menyaksikan pertempuran dengan saksama, karena takut kehilangan pemandangan yang indah.
Setelah lebih dari 500 putaran pertempuran, tidak ada pemenang, dan ketiga orang ini sangat pandai bertarung. Seseorang menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lebih dari sekali. Perang yang menghancurkan dunia tidak bisa berakhir begitu cepat, kata seseorang, masih menatapnya dengan penuh semangat, dan seseorang telah mengeluarkan gambar kristal memori yang tercetak di sini, sehingga dapat diambil kembali dan dijual. Harus sangat berharga, melaksanakannya jelas merupakan artefak kepura-puraan. Apakah kamu melakukannya, nak? Di tengah diskusi, omelan Taixu Gulong terdengar di benak Ye Chen, jangan bicarakan itu, keluarkan saja kekuatan tempur puncak dan bunuh Yin Ziping. Kamu tidak menyakiti punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara. Ye Chen balas memarahi, orang itu bukan tirani biasa. Saya menggunakan semua kekuatan saya, jadi saya secara alami lebih kuat dari dia, tetapi dia akan berdiri dan membiarkan saya mengalahkan dia. Jika dia bertekad, aku tidak bisa menghentikannya melarikan diri, tapi akulah yang mengungkap identitasku dan mungkin akan dipukuli oleh geng. Apakah dia begitu kuat? Taixu Gulong terkejut. Omong kosong. Ye Chen mengerutkan bibirnya sambil menyerang, aku telah melihat dominasi jiwa naga kuno Taixu hari ini. Meskipun aku tidak menggunakan semua kekuatanku, aku bekerja sama dengan Jining Suang, yang berada di puncak kekuatan tempur. Tak terkalahkan, ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Maka kamu tidak bisa membunuhnya jika kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu. Jadi, aku butuh platform pertempuran yang hanya milik kita berdua. Dimengerti. Taixu Gulong menarik napas dalam-dalam, melihat tatapan Ye Chen berubah, dia bisa mendengar kepercayaan diri yang kuat dari kata-kata Ye Chen, kepercayaan diri dapat menghancurkan Yin Ziping sendirian, bukankah itu kesombongan, tapi sebuah keyakinan bahwa pemberani tidak terkalahkan. Ledakan. Ledakan. Saat keduanya berbicara, terdengar raungan keras dari satu sisi langit. Di sana, awan dan kabut yang mengerikan bergulir, membawa niat membunuh yang dingin, cahaya ilahi, dan momentum yang agung. Meskipun hanya ada puluhan sosok, mereka tampak berlari kencang seperti ribuan pasukan dan kuda. Melihat lebih dekat, itu adalah orang kuat dari Sekte King Yun, dan pemimpinnya adalah salah satu leluhur dari Sekte King Yun, Patriark King Yun. Bunuh, jangan tinggalkan satu pun. Segera, suara dingin leluhur King Yun bergema di seluruh dunia, dengan keagungan, itu sangat halus. Di tempat, orang-orang kuat dari Sekte King Yun menyerbu dengan aura pembunuh yang luar biasa. Ada 9 alam kuasi surga dan lusinan surga 9 tingkat yang kosong dan dunia bawah. Nima. Melihat Sekte King Yun yang kuat membunuhnya, Ye Chen diam-diam mengutuk, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda tahu, 9 alam kuasi surga King Yunzong semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, dan ada lusinan alam 9 surga yang kosong dan dunia bawah. Jika gelombang salam datang, itu akan terasa sangat masam. Di sini, Jining Suang sedikit mengernyit, menarik napas dalam-dalam, dan harus berbalik, melarikan diri seperti seberkas cahaya. Melihat Yin Ziping lagi, wajahnya sangat ganas. Dia kuat dalam pertempuran, tetapi dia harus menghindari keunggulan untuk saat ini. Dia berkomplot melawan King Yunzong sebelumnya, menyebabkan King Yunzong menderita kerugian besar. Orang-orang King Yunzong sudah lama ingin menyelesaikan akun dengannya. Pertempuran besar, akan aneh untuk menyelamatkannya. Kemana harus pergi? Patriark King Yun adalah yang tercepat, dan orang kuat lainnya dari Sekte King Yun juga tidak lambat. Setiap kepala menggantung senjata spiritual kelahiran, masing-masing memegang pedang pembunuh, dan auranya setinggi langit. Orang kuat King Yunzong memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghancurkan Ye Chen, Jining Suang dan Yin Ziping sebelum orang kuat Zheng Yangzong dan Heng Yuezong tiba. Potensi mereka bertiga terlalu besar. Itu adalah musuh bebuyutan King Yunzong. Sekarang, mereka memiliki keunggulan absolut, apakah mereka akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup? Ledakan, ledakan, gemuruh. Segera, langit dan bumi meraung, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan besar runtuh. Orang-orang kuat Sekte King Yun mengejar dan membunuh mereka dalam pertempuran besar. Bahkan Ye Chen dan mereka bertiga tidak berani bertarung dengan mudah. Jika mereka dikepung, apa akan terjadi? Tidak begitu baik. Ini benar-benar hidup sekarang. Penonton dari segala arah tertegun sejenak, dan mengikuti satu demi satu, luar biasa. Suan Dao tidak berbahaya, dan bumi sama baiknya dengan surga.
Leluhur King Yun melemparkan dua kekuatan supernatural tabu lagi terlepas dari biayanya, dan cahaya ilahi yang tak tertandingi menembus kehampaan sepanjang jalan, dan menembak lurus ke arah mereka bertiga. Sialan. Wajah Yin Ziping ganas, seolah-olah dia telah mendengar tentang dua teknik rahasia tabu ini. Dia segera menyeberang dalam satu langkah, menghindari cahaya ilahi. Trik ini lagi. Ye Chen dan Ji Ningsuang telah banyak menderita dari kekuatan magis ini, dan mereka juga tahu kengerian dari metode rahasia ini, jadi tentu saja mereka tidak ingin menderita untuk kedua kalinya, dan segera menghindari yang ilahi. Ringan dengan setiap metode rahasia. Meskipun Xuan Dao Wuxiang dan Diva Tianluo mendominasi, mereka tidak terkalahkan, selama mereka tidak dipukul, mereka akan baik-baik saja, tetapi jika mereka tidak beruntung dan terkena, apa yang akan terjadi? Melihat bahwa dua kekuatan magis tabunya gagal mengenai mereka bertiga, wajah Patriark King Yun muram, dan dia mengejar lagi. Di belakangnya ada sekelompok besar pembangkit tenaga listrik Sekte King Yun, dengan momentum yang mengerikan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Melihat kehampaan dari kejauhan, ada tiga cahaya ilahi, yang sangat cepat. Adapun Ye Chen, dia adalah yang tercepat di antara ketiganya mencari orang yang paling banyak berlari. Dia menatap penonton dari segala arah dengan bingung, tidak heran banyak orang gagal menangkapnya. Aku sangat cerdas, untungnya aku belajar Taiksu Sengsing. Ye Chen menjilat rambutnya sambil berlari, dan dalam waktu kurang dari 30 detik, dia dan Ji Ningsuang serta Yin Ziping menarik jarak ribuan kaki. Segera, pria itu menghilang, lebih cepat dari seekor kelinci. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh dari arah tempat Ye Chen melarikan diri, dan semua orang melihat gunung runtuh dalam sekejap. Kemudian, penonton dari segala arah melihat Ye Chen berlari keluar dari puing-puing yang beterbangan. Melihat ini, para penonton tercengang. Bunuh aku. Segera, suara dingin dan geram terdengar, menarik perhatian penonton. Melihat dari kejauhan, kehampaan meraung, suaranya seperti guntur, dan awan serta kabut mengepul, dengan aura pembunuh mencapai langit, dan ada juga puluhan sosok, momentum mereka terhubung bersama, menghancurkan langit dan bumi. Perhatikan lebih dekat, bukankah dia yang terkuat di Zhengyang Zong? Yang terkemuka adalah salah satu leluhur sekte Zhengyang, Patriark Zhengyang. Sekarang, para penonton mengerti. Ye Chen berlari sangat cepat, tetapi dia menabrak Zhengyang Zong yang kuat yang membunuhnya secara langsung. Tak perlu dikatakan, dia dipukuli. Anda menculik gadis suci itu, dan jika Anda tidak melepaskannya setelah membayar uang tebusan, dia akan melakukannya biarkan dia pergi atasmu. Brengsek. Ye Chen dalam keadaan malu, dia langsung mengubah arah, dan melarikan diri ke arah lain setelah dipukuli, bukannya lemas, dia hidup dan menendang. Suanger. Patriark Zhengyang menggunakan kekuatan gaibnya untuk membawa Ji Ningsuang kepadanya, dan kemudian dia tidak lupa memelototi Patriark King Yun dan yang lainnya yang mengejarnya. Mendengus. Patriark King Yun dan yang lainnya mendengus dingin, mengetahui bahwa tidak mungkin membunuh Ji Ningsuang, jadi mereka menetapkan target mereka pada Yin Ziping dan Ye Chen. Di sini, Yin Ziping mengubah arah sejak Sekte Zhengyang yang kuat muncul, dan juga membunuh ke arah Ye Chen melarikan diri. Melihat ini, apakah itu orang kuat dari Sekte Zhengyang atau orang kuat dari Sekte King Yun, mereka semua berlari menuju Ye Chen dan Yin Ziping dan membunuh mereka. Yin Ziping adalah guru kepala Heng Yue, dan potensinya sangat besar, membunuhnya tidak hanya dapat melukai Heng Yue dengan parah, tetapi juga menghilangkan musuh masa depan. Hanya Qin Yu yang diperankan oleh Ye Chen, mereka semakin membencinya, mereka telah lama memiliki niat untuk membunuh, apakah itu Yin Ziping atau Ye Chen, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah, bagi mereka, membunuh mereka hanya memiliki kelebihan dan tidak ada kerugian. Chapter 665, Bunuh Aku. Melarikan diri. Kekosongan yang ramai diisi dengan teriakan Ye Chen. Dia melarikan diri lebih dulu, dan Yin Ziping mengikuti dari belakang. Di belakang mereka, ada sekelompok besar orang kuat dari Zhengyang dan King Yun. Ada 18 tingkat kuasi surga dan hampir 100 pembangkit tenaga tingkat puncak di dunia bawah langit. Di belakang pria kuat Zhengyang dan King Yun, mereka yang menyaksikan pertempuran juga padat, meluap seperti gelombang laut. Sekarang, benar-benar hidup, benar-benar terlalu hidup. Namun, adegan yang lebih hidup belum datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada raungan yang mengejutkan dari arah Ye Chen melarikan diri. Ada cahaya ilahi yang menutupi langit, awan dan kabut bergulung, dan gunung-gunung besar runtuh.
Bergantung pada. Dengan lolongan kutukan, Ye Chen bergegas mundur dan berbalik, sosoknya semakin memalukan. Hah? Kenapa kamu kembali lagi? Para penonton terkejut dan melihat ke belakang Ye Chen. Ketika mereka melihat awan dan kabut yang berjatuhan, lusinan orang kuat datang untuk membunuh mereka, baik mengendarai pedang terbang, atau menerbangkan awan dan kabut, dengan momentum yang agung. Kemanapun mereka lewat, ruang kosong itu pecah inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sisi kekuatan ini, jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu adalah kekuatan Heng Yuezong? Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Tong Xuan. Di sini, Yin Ziping memalsukan guru Xuan dan mereka membunuhnya, dia langsung sangat gembira, dan dibawa oleh guru Tong Xuan. Namun, Ye Chen tidak melakukannya dengan baik. Dia dihadang oleh orang kuat Heng Yue dan hendak menyelinap pergi lagi, tetapi orang kuat dari Sekte Zhengyang dan orang kuat dari Sekte Qingyun datang dari dua arah. Nima. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, berbelok tajam dan melarikan diri ke satu arah, dan melarikan diri dengan berbahaya selama beberapa detik sebelum ketiga pria kuat itu benar-benar mengelilinginya. Bunuh aku. Orang kuat dari Sekte Zhengyang meraung marah, dan langsung pergi ke Ye Chen untuk mengejar dan membunuhnya. Kali ini, mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen. Belum lagi waktu di Gua Dewa, tapi saat mereka menculik orang suci Sekte Zhengyang mereka belum lama ini. Sekte Zhengyang kehilangan semua muka, dan niat membunuh mereka terhadap Ye Chen telah mencapai tingkat yang tak terbendung. Tuan. Ji Ningsuang ingin berbicara, tetapi sudah terlambat, karena leluhur Zhengyang dan yang lainnya telah membunuh mereka. Melihat ini, dia juga buru-buru mengikuti. Meskipun dia ingin mencekik Ye Chen lebih dari sekali, dia tidak ingin melihat Ye Chen mati secara menyedihkan, tetapi wanita jalang yang tak tahu malu itu membantunya di saat kritis. Bunuh aku. Orang kuat dari Sekte Qingyun membunuh mereka sambil merintih. Untuk Ye Chen, mereka sudah sangat membencinya. Jika bukan karena dia, putra suci mereka tidak akan menghilang. Jika bukan karena masalahnya, mereka akan menangkap Ji Ningsuang hidup-hidup selama huru-hara antara tiga sekte. Jadi mereka tidak akan terlalu pasif sekarang. Bunuh aku. Orang-orang kuat dari Sekte Heng Yue juga memusnahkan dan membunuh mereka. Meskipun mereka tidak memiliki keluhan atau keluhan yang besar dengan Ye Chen, masing-masing dari mereka adalah orang dengan mata jahat. Ye Chen memiliki potensi besar dan jelas merupakan ancaman besar bagi Heng Yue. Bunuh aku. Setelah Heng Yezong, sekelompok orang lain dari pasukan tak dikenal mengejarnya, pada dasarnya mereka adalah orang-orang kuat yang ingin menangkap Ye Chen untuk mendapatkan hadiah. Hari-hari ini, mereka membentuk tim untuk menangkap Ye Chen untuk hadiah Zhengyang Zong, tetapi mereka sangat lelah sehingga tidak tertangkap, dan mereka merasa sangat tertekan. Dengan kesempatan yang bagus sekarang, mereka akan membiarkan Ye Chen, wanita jalang tak tahu malu, pergi. Dengan cara ini, seluruh kekosongan menjadi hidup. Sosok Ye Chen kurus, melarikan diri sendirian. Di belakangnya adalah orang kuat dari tiga sekte. Setelah itu, orang-orang kuat yang menangkap Ye Chen. Setelah itu, masih ada penonton yang menganggur, sepotong demi sepotong. Ledakan. Gemuruh. Antara langit dan bumi, selain raungan, itu masih raungan. Sosok yang luar biasa, hitam dan padat satu demi satu, seperti lautan, masing-masing meledak dengan cahaya ilahi, masing-masing dengan aura yang menakjubkan, masing-masing dengan niat membunuh, bayangan tinju, pelangi ilahi, cahaya pedang, cetakan telapak tangan, senjata spiritual, dan formasi peta juga luar biasa. Dia, sial, ini semacam peringatan. Di depannya, Ye Chen, yang melarikan diri dengan putus asa, terkadang berbalik dan mengutuk. Meskipun dia juga memikirkan adegan saat ini, dia tidak menyangka bahwa orang kuat dari tiga sekte akan datang begitu cepat, sehingga situasi yang baik benar-benar hancur. Saat ini, bukan hanya satu atau dua orang yang mengejarnya, ini tiket besar. Saat ini, bukan sekelompok pengecut yang mengejarnya, tetapi lebih dari 30 alam kuasi surga, hampir 300 puncak alam Kongming, dan hampir 1000 alam Kongming. Belum lama ini, dia diam-diam memarahi Zhong Jiang dan yang lainnya karena tidak mengirim beberapa orang untuk mendukung adegan tersebut, tetapi sekarang tampaknya mereka benar untuk tidak datang, karena berapa banyak yang datang tidak cukup untuk bertarung dengan binatang buas di belakang mereka. Apa? Lebih dari 30 alam kuasi surga dan lebih dari 1000 alam Kongming, hanya untuk memburu dan membunuh satu alam Kongming. Apakah kamu perlu membuat keributan besar? Berita itu menyebar ke Beihu, dan kemudian menyebar ke seluruh Dacu.
Setelah mendengar berita itu, bahkan biksu tua di alam Zuntian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Jika gerakannya sepi, maka bukan Qin Yu yang membunuh dewa itu, kata seseorang dengan sungguh-sungguh. Itu benar, pelacur tak tahu malu ini akan membuat keributan besar kemanapun dia pergi, satu persatu akan meledakkan langit. Kali ini, jika dia melarikan diri lagi, saya akan mengambil nama belakangnya. Banyak orang membelai janggut mereka dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Ledakan, ledakan, gemuruh. Ketika Gritchu mendidih, dunia Zhou terencu penuh dengan suara-suara seperti itu. Di depan, Ye Chen sudah memasuki sekelompok gunung. Di belakangnya, sekelompok orang yang padat segera mengejar dan membunuhnya. Setelah itu, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu, dan setelah Ye Chen berlari keluar berguling dan merangkak, gunung-gunung itu menghilang dan diratakan dengan tanah oleh sekelompok binatang buas. Di depan, Ye Chen melangkah ke sungai. Di belakangnya, gelombang sosok juga masuk. Setelah itu, saya melihat gelombang sungai dan laut berjatuhan, dan ketika Ye Chen melarikan diri, sungai itu bukan lagi sungai, dan seluruh sungai mencair bersih. Di depan, Ye Chen terbang ke dataran. Di belakangnya, kerumunan orang mengejar dan membunuhnya, tetapi dia melihat bahwa Chang Yuan runtuh, dan ketika binatang buas biasa membunuhnya, Chang Yuan bukan lagi Chang Yuan, tetapi berubah menjadi jurang maut. Gunakan kesengsaraan surga untuk membunuh kelompok bajingan ini. Di dunia bawah tanah sekte Zhengyang, Taiksu Gulong sudah melolong keras. Malapetaka. Ye Chen mengangkat alisnya, dan masih tidak lupa untuk melirik Misty Void, lebih dari 30 alam kuasi surga, dan lebih dari 1000 alam langit bawah. Potong, retas mereka sampai mati, dengarkan aku, kamu benar. Taiksu Gulong, yang takut akan kekacauan di dunia, mulai berkedip lagi. Potong mereka sampai mati. Ye Chen segera menggulung lengan bajunya dan melolong keras. Ini benar-benar memotong. Retas.